Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Vera Fitriani dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan cacah. Selamat menyimak. Baik, kita masuk pembelajarannya. Kemarin kita sudah belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Masih ada yang ingat? Atau bahkan sudah ada yang lupa? Pinter, masih ingat ya? Kalau masih ingat, Ibu mau cek. Dalam menghitung atau menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan bulat, itu ada 3 urutan dan 1 syarat utama. Ibu mau tanya, ada yang bisa jawab? Apa 3 urutan itu dan 1 syaratnya? Betul, yang pertama, dalam operasi hitung campuran bilangan bulat, yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah tanda dalam kurung. Kedua, perkalian dan pembagian. Yang terakhir, yang paling akhir kita kerjakan, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Kemudian syarat utamanya apa dalam menghitung operasi campuran bilangan bulat? Betul, kalau derajatnya sama, itu dihitung dari kiri atau dari depan terlebih dahulu. Ingat, dari depan bukan dari belakang. Pinter. Sekarang, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan cacah. Ada yang sudah pernah mendengar bilangan cacah itu seperti apa? Belum? Wah, mari kita ingat-ingat lagi. Jadi, bilangan cacah dan bilangan bulat itu ada persamaannya. Apa persamaannya? Bilangan bulat itu ada 3 anggotanya. Masih ingat? Betul. Pertama, bilangan negatif. Kedua, bilangan 0. Dan yang terakhir, bilangan positif. Lalu kalau di bilangan cacah apa Bu anggotanya? Dalam bilangan cacah hanya terdapat 2 anggota, yaitu yang pertama bilangan 0 dan yang kedua bilangan bulat positif. Ya, jadi dalam bilangan cacah hanya ada bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Yang membedakan dari bilangan bulat dan bilangan cacah adalah tidak ada bilangan negatif pada bilangan cacah. Bagaimana, sudah paham? Iya. Jadi dalam bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu adalah termasuk bilangan cacah. Sekarang kita masuk dalam operasi hitung. Kita sudah tahu bilangan cacah itu seperti apa tadi, maka sekarang kita masuk ke dalam operasi hitungnya. Operasi hitung itu ada 4. Pertama penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian, dan yang terakhir pembagian. Untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagiannya bagaimana menyelesaikannya Bu? Sama seperti kita menyelesaikan soal-soal biasa. Kita menjumlahkan, kita mengurangi, kita mengalihkannya, kita membagi, itu sama persis seperti yang biasa kita lakukan. Contoh, 6 ditambah 2. 6 ditambah 2. Kita hitung 6-nya dalam mulut, 2-nya di jari. Kalau dijumlahkan berarti kita menghitungnya naik atau maju. Kita hitung 6 di mulut, 2 di jari, 6, 7, 8. Berarti 6 ditambah 2 adalah 8. Kemudian bagaimana Bu operasi pengurangannya? Sama. Kita contohkan dengan angka yang sama, 6 dikurangi 2. 6-nya di mulut, 2-nya tetap di jari. Kalau pengurangan kita hitungnya mundur. 6 berarti
5, 4. Berarti 6 dikurangi 2 yaitu 4. Tadi 6 ditambah 2 sama dengan 8. Oke, kemudian bagaimana jika perkaliannya, Bu? Sama, kita contohkan dengan angka yang sama, 6 dikali 2. Berarti 6 kali 2-nya, atau 6-nya ada 2. Berarti hasilnya 12. Betul, kita masuk ke pembagiannya. Baik, kalau pembagiannya sama juga seperti yang lain, 6 dibagi 2. Kita bagi 6-nya menjadi 2 bagian, berarti sama-sama mendapatkan 3. Betul, berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, sama ya pengerjaannya dengan soal seperti biasanya, tentu sama saja. Hanya dalam operasi hitung bilangan cacah, bagaimana jika angkanya terdiri dari 2 angka atau lebih? Bisa 2, 3, 4, atau seterusnya. Nah, di sini Ibu akan mempermudah kalian dalam mengerjakan operasi hitung bilangan cacah yang terdiri dari 2 angka atau lebih. Contoh, dalam penjumlahan misal di sini ada soal 1512 ditambah 315 sama dengan titik-titik. Bagaimana cara mengerjakan penjumlahan bilangan cacah dengan angka yang banyak atau terdiri dari 4 angka dan 3 angka? Nah, untuk bilangan cacah yang terdiri dari 2 angka atau lebih, itu pengerjaannya lebih mudah menggunakan pengerjaan susun atau penjumlahan susun. Nah, untuk lebih mempermudah lagi, di sini Ibu sudah menyiapkan mister pelangi yang terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Ingat, pink untuk ribuan, warna biru untuk ratusan, warna coklat puluhan, dan warna ungu untuk satuan. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, coba kita kerjakan contoh soal yang nomor 1 untuk yang penjumlahan. 1512. Kita taruh 1000 berarti 1, 512. Kita taruh angkanya sesuai dengan haknya masing-masing. 1-nya ribuan, 5-nya ratusan, untuk 1 yang keduanya puluhan, dan 2-nya satuan. Kita tempatkan masing-masing angka sesuai dengan haknya. Ya, kenapa kita harus menempatkan sesuai dengan haknya masing-masing? Sama dengan perilaku kita. Segala sesuatu, segala hak itu harus kita tempatkan dengan porsinya masing-masing. Misalnya di meja kita ada pensil punya kita 1, kemudian ada pensil punya teman kita ada di meja kita 1. Maka pensil yang punya teman kita ini apakah harus ditaruh di tempat kita? Tidak. Karena pensil teman kita bukan hak kita, maka pensil punya teman kita harus ditaruh di meja teman kita. Begitu ya, segala sesuatu atau semua hal itu harus ditempatkan sesuai haknya masing-masing. Sekarang 1512 ditambah 315. 3-nya apakah di depan atau dari belakang? Ya, betul, kita samakan haknya. 315. 3 ini ratusan, berarti di jajaran warna biru. 15, 1-nya puluhan, 5-nya satuan. Kita jumlahkan dengan cara bersusun. 2 ditambah 5 sama dengan 7. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 5 tambah 3
8 dan satunya ditambah 0, atau kita langsung turunkan saja, maka hasilnya adalah 1827. Ini untuk teknik yang tanpa menyimpan. Lalu bagaimana Bu kalau misalnya teknik menyimpan? Kita ambil contoh lagi. Misalkan di sini 2625 ditambah 712. Berapakah hasilnya? Kita masukkan lagi atau kita sesuaikan lagi dengan mistar pelanginya. Sesuai haknya lagi. 2625. 2-nya ribuan, berarti di bawah warna pink. 600 berarti di ratusan. 25, 2-nya puluhan, 5-nya satuan. Terus ada 712. 712 berarti 7-nya di ratusan, 1-nya di puluhan, 2-nya di satuan. Kalau sudah sesuai dengan haknya, kita jumlahkan. 5 ditambah 2, 7. 2 tambah 1, 3. 6 ditambah 7. Ada berapa? 13, betul. 3-nya kita tulis, 1-nya kita gantung di angka 2. Terus 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, maka hasilnya adalah 3337. Bagaimana? Sudah paham? Baik, kita lanjut ke pengurangan. Bagaimana jika pengurangan Bu? Apakah sama? Contoh soal 652 dikurangi 71 sama dengan titik-titik. Kita masukkan lagi, kita sesuaikan dengan mistar pelanginya. 652 berarti dari ratusan. Kita taruh 6 di bawah ratusan, kemudian 52. 5-nya puluhan, 2-nya satuan. Dikurangi 71, berarti 7 di puluhan, 1 di satuan. Kita kurangi, 2 diambil 1. Berarti sisa 1. 5 dikurangi 7. Wah, nggak bisa Bu, lebih kecil ya. Nah, kita pinjam di depannya. 6-nya kita pinjam 1. Berarti 5-nya jadi 15. Karena ditambah 10. 6-nya berarti jadi 5 karena sudah diambil 1. Maka 15 diambil 7 sama dengan, betul, 8. Kemudian 5-nya turun. Maka hasilnya adalah 581. Bagaimana? Mudah ya? Iya. Kita mulai lagi ke perkalian. Baik, kita mulai ke perkalian. Bagaimana jika perkalian, Bu? Nah, ini banyak banget yang salah. Banyak sekali yang masih keliru dari kalian ketika mengerjakan perkalian bersusun. Contoh, 25 dikali 12. Maka hasilnya kita sama dengan penjumlahan dan pengurangan yang tadi. Kita samakan dengan mistar pelanginya. Ingat, ribuan warna pink, ratusan warna biru, coklat untuk puluhan, dan ungu untuk satuan. Kita lihat di sini ada 25. Maka bermulai dari angka puluhan. 2-nya puluhan, 5-nya satuan. Kemudian ada angka 12.
Satunya puluhan, duanya satuan. Kita kalikan. Oke, kita sekarang kalikan angkanya. Caranya yaitu kita selesaikan angka 2-nya terlebih dahulu. 2-nya kita kalikan ke angka 5 terlebih dahulu. 2 dikali 5 sama dengan 10. Maka 0-nya kita tulis, 1-nya kita gantung. Kemudian 2 ke 5 sudah, maka 2 ke 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Ingat tadi ada gantungan 1, maka 4 ditambah 1 sama dengan 5. Satunya habis. Kemudian kalau sudah selesai angka 2-nya, kita ke angka 1. Sama 1 ke 5 terlebih dahulu. 1 dikali 5 sama dengan 5. Nah, di sini letak yang salah dari kalian. 5-nya jangan ditulis di yang paling belakang, tapi ditulis di depan. Di sini 5, kemudian 1-nya dikali dengan angka 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Kalau sudah semua dikalikan, kita tinggal menjumlahkan dari hasilnya. 0 kita turunkan karena di sini tidak ada angka. Kemudian 5 ditambah 5 sama dengan 10. 0-nya ditulis, 1-nya digantung. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 300. Bagaimana? Sudah paham sampai sini? Oke. Kalau sudah paham, kita masuk ke pembagian. Pembagian kita memakai cara porografit. Contoh, 625 dibagi 5. Berapa hasilnya? Kita hitung di sini. Kalau untuk pembagian kita pakai cara porografit. Seperti ini, 625-nya ada di dalam, 5-nya di samping sini. Kemudian caranya, langkah pertama kita ambil satu angka. 6 dibagi 5. Dapat 1. Pinter. 1-nya kita tulis di atas, ini untuk menulis hasil. Ingat, di atas untuk menulis hasil. Kalau sudah ada hasil, kita kalikan lagi dengan yang pembaginya. 1 dibagi 5 sama dengan 5. Kita tulis di bawah angka 6. Kita kurangi. 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Nah, 1 dibagi 5 bisa nggak? Nggak bisa. Maka kita turunkan angka 2. 12. Kita mulai 12 dibagi 5. Kira-kira dapat berapa? Betul, dapat 2. 2 dikali 5 sama dengan 10. Kita kurangi lagi. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Maka di sini 2 dibagi 5 bisa? Tidak. Maka 5-nya kita turunkan. 5-nya kita turunkan lagi. 25 dibagi 5 hasilnya betul 5. Nah, 5 dikali 5 sama dengan 25. Maka 25 dikurangi 25 sama dengan 0. Kalau sudah 0 berarti ini sudah selesai, atau 125 ini adalah hasil akhir dari pembagian 625 dibagi 5. Hasilnya 125. Bagaimana? Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, silahkan kerjakan soal-soal berikut. Silahkan kerjakan di buku tulis, dan jangan lupa menggunakan cara. Baik, kalau sudah paham,
Sudah mengerti tentang pembelajaran hari ini? Kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca doa. Baca doa dimulai. Alhamdulillah, doa selesai. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.